Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi Abdillah dengan NIM 2300030203. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu keberadaan ilmu komunikasi dan perkembangan teori. Yang pertama ada awal mula keberadaan ilmu komunikasi. Pada mulanya hanya merupakan upaya atau cara manusia menyampaikan pesan atau informasi, gagasan atau ide, kemauan, hasrat, dan lain sebagainya. Upaya tersebut untuk berhubungan dengan manusia lain. Yang pertama ada filsafat ilmu, cabang dari filsafat yang mempelajari dan mempertanyakan secara sistematis atau jelas mengenai hakikat ilmu pengetahuan yang berhubungan dalam masalah filosofis dan fundamental. Tujuan dan manfaat filsafat ilmu sendiri yaitu tujuannya adalah sebagai sarana pengujian ilmiah sehingga orang menjadi kritis dan cermat terhadap kegiatan ilmiah. Manfaat dari filsafat ilmu sendiri adalah untuk menyadarkan seorang ilmuwan agar tidak terjebak ke dalam pola pikir yang hanya berpikir murni dalam bidangnya tanpa mengaitkan dengan kenyataan yang ada di luar dirinya. Cabang-cabang dari filsafat ilmu sendiri adalah yang pertama yaitu epistemologi, yang kedua metodologi, yang ketiga adalah logika. Selanjutnya mengenai ilmu komunikasi, yaitu studi yang mempelajari proses penyampaian pesan secara efektif dari komunikator kepada komunikan melalui berbagai media. Selanjutnya ada teori komunikasi, sekumpulan pemikiran yang berkaitan dengan proses komunikasi, membantu manusia memahami gejala, proses, dan fenomena komunikasi yang kompleks. Teori komunikasi memiliki 4 fungsi penting. Yang pertama adalah pemantauan lingkungan, yang kedua ada pemahaman lingkungan, ketiga berpikir adaptif, dan yang terakhir adalah komunikasi itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai behaviorisme, yaitu teori yang diusung oleh John Brodus Watson. Teori ini menelusuri dinamika stimulus dan respons sebagai fondasi utama proses komunikasi. Watson mengedepankan ide bahwa komunikasi tidak hanya merupakan suatu bentuk penyampaian informasi atau ide melalui media internal seperti pikiran, tetapi lebih merupakan suatu proses eksternal yang terlihat. Komunikasi terjadi karena individu secara aktif memberikan respon terhadap rangsangan atau stimulus yang diterima dari lingkungan atau orang lain di sekitarnya. Contohnya dalam hal digital media. Sebagai contoh, seorang terpapar oleh konten video inspiratif mungkin melibatkan tindakan menyukai, mengomentari, berbagi, atau bahkan melakukan pembelian jika video tersebut berupa sebuah video promosi. Selanjutnya, komunikasi humanisme, suatu teori komunikasi yang mencakup aspek pengalaman subjektif individu dan fokus pada perilaku yang tidak ditentukan oleh pikiran bawah sadar. Teori ini juga menekankan pentingnya pelestarian eksistensi manusia dalam arti membantu manusia lebih manusiawi. Contohnya komunikasi yang terbasis pada empati, yang terbasis pada perilaku yang tidak ditentukan oleh pikiran bawah sadar, serta komunikasi yang terbasis pada pengalaman subjektif individu. Selanjutnya ada komunikasi informatif, suatu teknik komunikasi yang dilakukan untuk memberikan informasi kepada orang lain. Selanjutnya yaitu materi kedua, yaitu komunikasi sebagai disiplin ilmu. Yang pertama ada teori dari Carl E. Hovland, yaitu komunikasi sebagai proses yang memungkinkan seseorang menyampaikan rangsangan untuk mengubah perilaku orang lain. Contohnya, komunikasi satu arah yang disampaikan oleh Hovland adalah ceramah atau pidato atau orang curhat. Selanjutnya yaitu ada dimensi komunikasi menurut Frank Dance. Yang pertama ada observasi, yaitu dimensi komunikasi. Pertama, level observasi menurut Frank Dance. Beberapa definisi komunikasi bersifat sangat luas, sementara definisi lainnya sangat terbatas. Yang kedua ada kesengajaan, yaitu definisi berikut ini merupakan contoh definisi yang memasukkan faktor kesengajaan atau maksud tertentu. Yang ketiga ada penilaian normatif, yaitu menganggap komunikasi selalu berakhir dengan kesuksesan.
Selanjutnya ada teori komunikasi berdasarkan jenis. Yang pertama ada teori fungsional dan struktural, yang kedua ada teori behavioral dan kognitif, yang ketiga ada teori konvensional dan interaksional, yang keempat ada komunikasi interpretatif, yang kelima ada teori kritis. Selanjutnya ada pohon komunikasi, yaitu berdasarkan perspektif pohon komunikasi ini sendiri, komunikasi yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Haji Nina Winaningsih Syam MS. Lahirnya ilmu komunikasi berakar dari berbagai disiplin ilmu yang terdiri dari filsafat, antropologi, sosiologi, psikologi sosial, dan psikologi. Akar komunikasi, kajian filsafat dan psikologi. Yang pertama ada filsafat, merupakan suatu perenungan mendalam mengenai sesuatu yang dianggap atau dinilai bermanfaat bagi kehidupan manusia. Selanjutnya ada psikologi dan psikologi sosial. Sebagai akar komunikasi, kehadirannya sangat penting karena gejala-gejala kejiwaan pada aliran psikologi sangat bermanfaat untuk menganalisis proses komunikasi itu sendiri. Aliran psikologi sosial seperti behaviorisme, psikokognitif, psikoanalisis, humanisme sangat berguna ketika menganalisis manusia sebagai komunikan. Selanjutnya ada sosiologi dan antropologi sebagai akar komunikasi. Sosiologi yang membahas mengenai tatanan susunan yang mempengaruhi pada pola kehidupan. Selanjutnya ada antropologi sebagai akar komunikasi, menjadikan komunikasi bagaimana komunikasi terjadi dan berubah dalam konteks budaya, dan bagaimana komunikasi terjadi dan berubah dalam konteks budaya, dan bagaimana budaya berpengaruh terhadap komunikasi. Materi selanjutnya yaitu yang ketiga, mengenai paradigma ilmu sosial. Paradigma itu sendiri adalah berbagai hal yang dijadikan sudut pandang bagi pemecahan sebuah masalah. Paradigma fakta sosial yaitu paradigma melihat masyarakat dari sudut pandang makro strukturnya. Masyarakat apabila dilihat struktur sosialnya memiliki seperangkat aturan yang merupakan fakta yang berada di luar individu warga masyarakat. Akan tetapi dapat mempengaruhi perilaku kesehariannya. Yang selanjutnya yaitu struktur fungsional. Teori ini menekankan keteraturan, mengabaikan konflik dan perubahan dalam masyarakat. Mereka percaya bahwa masyarakat itu sendiri akan mengembangkan mekanisme yang dapat mengontrol konflik yang timbul. Norma dan nilai sangat penting dalam model konsensus karena nilai selalu berhubungan dengan yang diinginkan manusia. Selanjutnya ada kelemahan dari teori fungsional. Struktur fungsional itu sendiri bersumber pada anggapan dasarnya terlalu menekankan pada peranan unsur-unsur normatif dan tingkah laku sosial, khususnya pada proses perorangan yang diatur secara normatif untuk menjamin terpeliharanya stabilitas sosial. Anggapan dasar bahwa setiap sistem sosial memiliki kecenderungan untuk mencapai stabilitas atas equilibrium di atas konsensus para anggota masyarakat terhadap nilai-nilai umum tertentu. Paradigma definisi sosial. Paradigma definisi sosial berangkat dari proses berpikir manusia sebagai individu dalam merancang, mendefinisikan makna dan interaksi sosial. Selanjutnya ada interaksi simbolik, diperkenalkan oleh Herbert Blumer sekitar tahun 1939 dalam lingkup sosiologi. Ide ini sebenarnya sudah lebih dahulu dikemukakan oleh Georg Herbert Mead, tetapi kemudian dimodifikasi lebih lanjut oleh Blumer. Karakteristik dasar teori ini adalah analisis tentang suatu hubungan yang terjadi secara alami antara manusia dalam masyarakat dan hubungan masyarakat dengan individu. Interaksi simbolik dalam paradigma definisi sosial. Fakta sosial harus dianggap bukan sebagai pengendali dan pemaksa tindakan manusia. Fakta sosial berada dalam kerangka simbol-simbol interaksi manusia, sehingga organisasi masyarakat merupakan kerangka wadah terjadinya tindakan-tindakan sosial, bukan faktor penentu dari tindakan sosial. Selanjutnya ada paradigma perilaku sosial, menekankan pada pendekatan yang bersifat objek empiris, meskipun sama dengan paradigma definisi sosial yang juga berangkat dari interaksi antar manusia. Paradigma ini menggunakan perilaku sosial sebagai objek yang dapat diamati dan dipelajari secara empiris.
Selanjutnya ada prinsip satuan. Yang pertama ada satuan analisis, motif pertukaran, faedah, dan pengesahan sosial. Yang selanjutnya ada tatanan sosial. Dalam suatu kelompok hierarki, urutan tatanan ditandai dengan kepatuhan pada siapa yang duduk di kursi utama dan sebagainya. Teori pertukaran deduktif oleh George Sihomatis, yaitu masa lalu seseorang penting bagi tingkah laku sekarang. Frekuensi tingkah laku berreward memiliki hubungan langsung dengan frekuensi terhadap reward. Kaitan nilai dengan aktivitas, semakin bernilai sesuatu bagi seorang semakin sering mengulangi perbuatan tersebut. Semakin sering dapat reward tertentu, makin less valuable-nya. Keadilan terbagi semakin banyak investasi, harusnya semakin banyak reward yang diperoleh. Selanjutnya yaitu materi keempat, yaitu teori komunikasi. Yang pertama ada teori retorika. Teori retorika sebagai ilmu memiliki sifat rasional, empiris, umum, dan akumulatif. Secara sempit, retorika hanya seni berbicara. Secara luas, retorika mengenai penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Adapun tujuan retorika adalah untuk memberikan penjelasan dan pemahaman yang jelas kepada pendengar, meyakinkan dan mengubah pandangan atau sikap pendengar, dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Contoh dari kegiatan teori retorika sendiri yaitu pidato atau presentasi. Yang kedua adalah teori semiotik. Pengertiannya adalah pendekatan studi tentang tanda-tanda dan makna mereka dalam bahasa, budaya, dan komunikasi, melibatkan pemahaman tentang bagaimana tanda-tanda yang digunakan untuk menyampaikan pesan, makna dalam berbagai konteks. Tujuan dari teori ini tersebut yaitu menganalisis tanda-tanda, memahami makna, dan menganalisis komunikasi nonverbal. Contoh kegiatan dari teori ini adalah analisis iklan, studi budaya populer, dan penelitian simbolik. Selanjutnya adalah teori fenomenologi. Pengertiannya adalah pendekatan dalam studi komunikasi yang menekankan pemahaman tentang pengalaman subjektif manusia dalam berkomunikasi. Tujuannya yaitu dari teori ini adalah untuk memahami pengalaman subjektif individu dalam berkomunikasi, menggali makna dalam pengalaman tersebut, dan memahami bagaimana pengalaman subjektif mempengaruhi proses komunikasi. Contoh dari kegiatan ini tersendiri yaitu wawancara fenomenologi, observasi partisipatif, jurnal refleksi, studi kasus, dan kelompok fokus. Selanjutnya yaitu ada teori psikologi sosial. Adalah pendekatan dalam studi komunikasi yang menggabungkan konsep dan teori dari psikologi sosial untuk memahami bagaimana komunikasi dipengaruhi oleh faktor psikologi dan sosial. Teori ini merupakan sebuah ilmu yang berusaha mengurai, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan perilaku dalam komunikasi. Tujuannya yaitu memahami pengaruh sosial, memprediksi perilaku komunikasi, dan mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung komunikasi. Contoh kegiatannya sendiri yaitu studi persepsi dan sikap, analisis pengaruh sosial, observasi interaksi sosial, pelatihan keterampilan komunikasi, penelitian identitas dan hubungan sosial. Selanjutnya ada teori sibernetik. Pendekatan dalam studi komunikasi yang didasarkan pada konsep cybernetika. Cybernetika adalah teori sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi atau penyampaian informasi secara antara sistem dan lingkungan. Teori sibernetik merupakan tradisi sistem-sistem kompleks yang di dalamnya banyak orang yang sering berinteraksi mempengaruhi satu sama lain. Tujuannya adalah memahami proses komunikasi, menganalisis feedback, dan mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Contoh kegiatannya analisis feedback dalam komunikasi, pemodelan sistem komunikasi, dan analisis proses komunikasi dalam organisasi. Yang keenam ada teori sosial kultural. Pendekatan dalam studi komunikasi yang mempertimbangkan pengaruh faktor sosial dan budaya dalam proses komunikasi. Tujuannya memahami konteks sosial budaya, menganalisis pengaruh budaya dalam komunikasi,
memahami peran sosial dalam komunikasi, mempertimbangkan diversitas budaya dalam komunikasi, dan meningkatkan pemahaman lintas budaya. Contoh kegiatannya adalah studi tentang komunikasi lintas budaya, analisis media massa dalam konteks budaya, dan penelitian tentang komunikasi organisasi. Selanjutnya adalah teori kritis, pendekatan dalam situasi komunikasi yang mengkaji peran kekuasaan, ideologi, dan struktur sosial dalam produksi, distribusi, dan konsumsi pesan. Teori ini berfokus pada analisis kritis terhadap media massa, budaya populer, dan sistem komunikasi yang ada dalam masyarakat. Tujuannya yaitu membangun kesadaran kritis, perubahan sosial, mengungkap ideologi, dan konstruksi realitas. Contoh kegiatannya yaitu analisis kritis terhadap media massa, studi tentang presentasi dalam media, penelitian tentang kekuasaan dan dominasi dalam komunikasi, dan pengembangan media alternatif. Selanjutnya yaitu materi yang kelima, teori konvergensi simbolik. Teori konvergensi simbolik yaitu menjelaskan proses pertukaran pesan yang menimbulkan kesadaran kelompok yang menghasilkan hadirnya makna, motif, dan juga persamaan bersama. Urutan konvergensi simbolik yaitu fantasi theme, yaitu isi pesan yang didramatisasi. Yang kedua ada fantasy chain, pesan yang didramatisasi berhasil mendapatkan tanggapan. Yang ketiga ada fantasy type, kerangka narasi yang bersifat umum. Yang terakhir ada rhetorical vision, tema fantasi yang telah berkembang dan melebar. Selanjutnya fungsi dan tujuan, yaitu yang pertama pertukaran fantasi, yang kedua ide cerita gurauan, yang ketiga ada peristiwa di masa lalu atau yang akan terjadi. Selanjutnya contoh penerapan dalam dunia politik. Yang pertama ada pemilu. Contohnya pemilu, panggung politik digelar dengan dramaturgi dalam upaya perbaikan kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Kecurangan pemilu, para politisi bukan menciptakan fantasi yang mengejutkan, malah memuakkan. Yang ketiga golput, pembentukan penolakan paling ketara oleh rakyat dalam menanggapi kondisi negara yang tidak jelas. Selanjutnya contoh dalam dunia seni, yang yaitu omong kosong, mungkin tidak akan ada karya-karya sastra, musik, dan film. Opera sabun, media murah meriah yang mampu mengisi khayalan-khayalan. Yang ketiga dia ranah objektif. Teori ini termasuk ke dalam ranah objektif karena orang lain atau manusia itu dianggap pasif dan dapat dikendalikan atau diarahkan. Yaitu materi yang keenam, teori komunikasi interpersonal, merupakan teori yang mengkaji proses komunikasi yang terjadi dua arah antara satu individu dengan individu lain dengan maksud menyampaikan pesan atau bertukar pikiran, di mana terjalin dua arah yang artinya ada yang menjadi komunikan dan ada yang menjadi komunikator. Selanjutnya ada teori interaksionisme simbolik, yaitu teori yang menjelaskan tingkah laku manusia bersifat maknawi atau ada sistem makna di balik setiap tingkah laku manusia tersebut. Penerapan dan contoh teori interaksionisme simbolik, contohnya yaitu penggunaan simbol-simbol lalu lintas seperti simbol P yang dicoret sebagai makna bahwa ada larangan parkir di area tersebut. Penerapannya yaitu di saat lockdown COVID-19 yang menimbulkan dua respon masyarakat, yaitu pro dan kontra. Yang selanjutnya ada teori coordinated management of meaning atau CMM adalah teori yang menetapkan proses yang membantu kita berkomunikasi secara sosial, yang membuat kita menciptakan makna dan juga mengelola reaksi sosial. Dikembangkan oleh Webernet, Peirce, dan Vernon Cronin tahun 1980. Menurut mereka, berduka orang-orang berkomunikasi berdasarkan aturan. Yang selanjutnya konsep koordinasi. Yang pertama ada koordinasi, mengupayakan untuk menyamakan makna dalam interaksi. Yang kedua ada manajemen, upaya untuk mengatur atau mengelola makna yang diperoleh dari interaksi. Yang ketiga ada makna. Dalam memahami makna, seseorang memahami dengan cara bertingkat atau hierarki makna. Hierarki makna sendiri yaitu yang pertama adalah content, makna secara langsung. Yang kedua adalah speech act, yang menghubungkan makna dengan cara berbicara dengan lawan interaksi. Yang ketiga ada
episode menghubungkan makna dengan situasi saat interaksi terjadi. Yang keempat ada relationship, memahami makna berdasarkan hubungan dengan lawan interaksi. Dan yang kelima ada life script, menghubungkan makna dengan pengalaman kita di masa lalu. Selanjutnya yang keenam ada cultural pattern, menghubungkan makna dengan konteks budaya. Selanjutnya ada asumsi, manusia hidup dalam komunikasi, manusia menciptakan realitas sosial, dan transaksi informasi bergantung pada makna pribadi dan interpersonal. Selanjutnya yaitu materi yang terakhir, yaitu materi yang ketujuh, yaitu menjelaskan ilmu komunikasi. Teori yang pertama adalah teori pelanggaran harapan. Teori ini menjelaskan bahwa setiap orang memiliki harapan melalui perilaku orang lain, berdasarkan norma sosial, pengalaman sebelumnya, dan situasi di mana perilaku itu terjadi. Ada dua jenis harapan menurut Jude Burgon dan Gerald Hall, yaitu harapan praintraksional atau jenis pengetahuan dan keahlian interaksional yang dimiliki komunikator sebelum bergabung dalam percakapan. Yang kedua adalah harapan interaksional, yaitu merujuk pada kemampuan individu untuk menjalankan interaksi itu sendiri. Yang selanjutnya adalah teori pelanggaran nonverbal. Teori komunikasi yang menggambarkan bahwa seorang memiliki harapan terhadap jarak perilaku nonverbal orang lain yang dapat memberikan kenyamanan kepadanya. Yang selanjutnya adalah teori pelanggaran harapan verbal. Teori yang berbentuk lisan ataupun tulisan, contohnya adalah dengan penggunaan kata-kata yang dimana di dalamnya melibatkan penggunaan kata-kata dan bahasa. 3 aspek dalam teori pelanggaran harapan. Yang pertama adalah harapan, yang kedua adalah pelanggaran harapan, yang ketiga adalah valensi ganjaran komunikator. Selanjutnya, menurut Hal ada 4 proxemics yang digunakan manusia dalam berrelasi atau interaksi dengan orang lain. Yang pertama adalah jarak intim, yang kedua adalah jarak personal, jarak sosial, dan jarak publik. Yang selanjutnya adalah teori penetrasi sosial, merupakan proses pengembangan dan keintiman antar pribadi. Teori ini merupakan hasil kajian psikologi komunikasi oleh Irwin Altman dan Dalmas Taylor, menekankan pentingnya struktur pribadi, pertukaran informasi pribadi, keterbukaan, tingkat penetrasi hubungan, serta konflik egoisme dalam membangun keintiman antar individu. Tahapan teori penetrasi sosial yaitu tahapan orientasi, tahap pertukaran penjajakan, pertukaran efek, dan pertukaran stabil. Selanjutnya adalah kedalaman penetrasi sosial. Yang pertama yaitu sesuatu yang diperlukan adalah informasi pribadi. Yang kedua, keterbukaan diri adalah langkah awal pengembangan hubungan. Yang ketiga, penetrasi akan berlanjut secara perilaku dalam layar yang lebih dalam. Yang keempat adalah penetrasi ulang akan terjadi dan melompati lapisan-lapisan yang ada. Selanjutnya adalah hubungan kedekatan dengan reward dan biaya. 1. Reward minus cost. 2. Comparison level. 3. Comparison level of alternative. Jenis-jenis aturan hubungan. Yang pertama, hubungan atas dasar aturan menyeluruh. Yang kedua, hubungan atas dasar kesepakatan bersama. Yang ketiga, hubungan turbulensi. Selanjutnya adalah asumsi teori penetrasi sosial oleh Ansor Sehirman. Yang pertama adalah kemajuan hubungan dari non-intim menjadi intim. Yang kedua, pengembangan relasional umumnya sistematis dan dapat diprediksi. Yang ketiga, pengembangan relasional meliputi depenetrasi dan pembubaran. Yang kelima, pengungkapan diri adalah inti dari pengembangan hubungan. Sekian dari saya, apabila ada salah kata atau kekurangan dalam menjelaskan, dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.